Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi perpajakan kelas E akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi PPN dan PPNBM dan restitusi pajak. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Reza Gilang Ramadan, Dwi Wulan Anggraini, Alida Farihatus Sofwah, Rizka Wahdini, Nanda Ayu Rosyida, dan Devara Aisyah Putri. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama, penyerahan barang, barang mewah dan jasa kena pajak. Yang kedua, menghitung PPN dan PPNBM. Yang ketiga, akuntansi pajak PPN. Dan yang keempat, restitusi pajak. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai penyerahan barang, barang mewah, dan jasa kena pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau Undang-Undang PPN dan PPNBM yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan juga jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, lalu impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan juga JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan juga dikenakan atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan JKP oleh pengusaha kena pajak. Nah, untuk penyerahan barang yang dimaksud di sini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan juga barang tidak berwujud. Sedangkan barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM, sehingga penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Lalu yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP berdasarkan pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPNBM diantaranya yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian di sini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan adanya penyerahan hak atas barang tersebut. Yang kedua, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing, yaitu penyerahan BKP yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapatkan upah atau balas jasa tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus ataupun karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi ataupun pembeli. Yang kelima, BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Nah, dalam hal ini, hal tersebut disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKP secara konsinyasi atau kerjasama penjualan di mana suatu pihak itu menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lainnya. Dan yang kedelapan, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP tersebut. Yang selanjutnya adalah mengenai barang mewah. Di samping pengenaan PPN, dikenakan juga PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah terhadap yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan juga dikenakan atas impor BKP yang tergolong mewah. Nah, adapun pengenaan PPNBM ini dikenakan dengan mempertimbangkan bahwa yang pertama perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil. Dan yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara.
Nah, adapun yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, ataupun barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, untuk pengenaan PPNBM atas impor BKP yang tergolong mewah, itu tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut, juga tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali, dan juga tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai PPNBM pada transaksi sebelumnya. Dan juga PPNBM ini dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya adalah jasa kena pajak. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak. Selanjutnya yaitu menghitung PPN dan PPNBM. PPN dan PPNBM yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif PPN dan PPNBM antara lain yaitu tarif PPN adalah sebesar 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu, tarif PPNBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Tarif PPNBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu contoh cara menghitung PPN dan PPNBM. Yang pertama, PKPA menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual sebesar 25 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai yang terutang adalah 10% dikali dengan harga jual yaitu 25 juta sehingga diperoleh 2.500.000 rupiah. Sehingga PPN sebesar 2.500.000 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah yaitu yang pertama, dasar pengenaan pajaknya sebesar 5 juta rupiah. Maka PPN-nya yaitu 10% dikali dengan 5 juta rupiah sehingga diperoleh 500.000 rupiah. Lalu PPNBM-nya yaitu 20% dikali dengan 5 juta rupiah diperoleh 1 juta rupiah sehingga PPN-nya sebesar 500.000 dan PPNBM-nya sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada objek PPN. Objek PPN sendiri itu dapat berupa BKP atau JKP yang dapat juga berasal dari dalam daerah pabean atau luar daerah pabean. Yang mana yang berasal dari dalam daerah pabean sendiri itu contohnya seperti impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana yang sudah disebutkan pada panah berwarna merah. Lalu juga objek PPN ini dapat
berasal juga dari luar daerah pabean seperti yang terdapat pada panah warna biru, yaitu ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, atau ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya ada mekanisme PPN. Pada slide ini dituliskan bahwa pajak keluaran yaitu sebesar Rp120.000, yang mana pajak keluaran merupakan pajak yang terjadi ketika penjual melakukan penjualan terhadap barang dagangannya. Lalu di situ juga disebutkan bahwa terdapat pajak masukan sebesar Rp100.000, yang mana pajak masukan ini merupakan pajak yang terjadi atas pembelian, sehingga PPN yang terutang yaitu pajak keluaran dikurangi pajak masukan, yaitu 120.000 dikurangi 100.000 sama dengan 20.000, yang mana jumlah tersebut harus disetorkan ke kas negara. Namun apabila jumlah pajak keluaran itu lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, maka di situ akan terjadi lebih bayar, yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide restitusi pajak. Selanjutnya ada perlakuan untuk pencatatan akuntansi PPN. Yang pertama yaitu PPN dapat dikreditkan. Dari segi pemungut atau yang menyerahkan BKP atau JKP, PPN dapat dikreditkan ini dicatat sebagai kewajiban atau pajak keluaran, dan dari segi yang dipungut atau yang menerima BKP atau JKP dicatat sebagai piutang atau pajak masukan. Lalu yang kedua, PPN tidak dapat dikreditkan. Dari segi pemungut dicatat sebagai kewajiban atau pajak keluaran. Dari segi yang dipungut dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisir ke nilai aset. Lalu yang ketiga yaitu retur. Untuk pemungut yaitu retur itu mengurangi atau mendebet kewajiban dan sebagai pajak keluaran, dan retur dari segi yang dipungut atau yang menerima BKP atau JKP yaitu mengurangi atau sebagai kredit piutang atau pajak masukan. Lalu selanjutnya ada akuntansi PPN untuk saat pembelian dan penjualan tunai. Contohnya yaitu PT XYZ yang merupakan distributor bahan kimia pada tanggal 14 bulan 1 tahun 2018 membeli barang dagangan secara kas dengan kuantitas pembelian sejumlah 10.000 kg dengan harga BKP Rp20.000 per kilogram serta potongan tunai sebesar 10%. Dengan jurnal, kita mencatat dengan jurnal persediaan pada debit, pajak masukan sebesar 10% pada debit juga, dan kas pada kredit. Lalu yang tanggal 22 bulan 1 tahun 2018 itu melakukan transaksi berupa menjual secara kas dengan kuantitas sebesar 950 kg dengan harga jual Rp24.000 per kilo dengan bonus 50 kg serta potongan tunai sebesar 5%. Sehingga kita mencatat kas pada debit, penjualan pada kredit, pajak keluaran pada kredit. Lalu ada HPP pada debit dan bonus promosi pada debit serta persediaan pada sisi kredit. Baik, selanjutnya itu ada konsep dasar dari akuntansi PPN terkait dengan penjualan secara kredit. Nah, jika penjualan secara tunai tadi hubungannya dengan kas, nah sekarang jika penjualan secara kredit itu hubungannya dengan utang dan juga piutang.
Nah, di sini dicontohkan dalam soal PT XYZ itu menjual kepada PT ABC. Jadi PT XYZ itu selaku penjual pada tanggal 24 Januari 2018 itu terjadi penyerahan barang, yaitu pada saat itu barangnya itu dikirim beserta invoice dan juga faktur pajaknya. Yang tanggal 21 itu diterima pembayaran dari PT ABC. Nah, kapan kita harus mencatat jurnal dari PPN? Maka kita harus melihat dulu mana yang terjadi lebih dulu antara penyerahan dan juga pembayaran. Nah, di dalam dasar hukum yang berlaku ketentuan Undang-Undang PPN dijelaskan bahwa jika pembayaran itu terjadi lebih dulu daripada penjualan, maka pencatatan atau pembuatan faktur pajak dapat diterbitkan pada saat pembayaran. Nah, karena di sini penyerahan barang itu terjadi lebih dahulu daripada pembayaran, maka faktur pajak itu dapat diterbitkan yaitu pada saat penyerahan barang yang tertanggal 24 Januari. Nah, maka jurnal yang dibuat oleh PT XYZ yaitu pertama kita harus membuat dulu jurnal dari sisi akuntansinya, yaitu ada piutang usaha dan juga di debit kreditnya yaitu ada penjualan. Lalu untuk pajak keluarannya itu ada di kredit mengikuti dari penjualan sebesar 4.800.000 yang hasilnya itu dilihat dari 10% dikali 48 juta. Nah, karena ini perusahaan dagang, maka tentu ada jurnal terkait dengan HPP. Nah, HPP-nya di sini adalah 36 juta dan persediaannya adalah 36 juta. Lalu ketika pada tanggal 21 diterima pembayaran dari PT ABC, maka tidak perlu lagi mencatat pajaknya atau mencatat PPN-nya. Jadi langsung saja kas di debit dan kreditnya itu piutang usaha. Karena kan sudah ada pelunasan, jadi piutang usahanya dikredit senilai 52.800.000. Baik, selanjutnya itu ada penjualan dengan uang muka. Tidak jarang kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membeli suatu barang itu biasanya kita melakukan DP terlebih dahulu untuk barang tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk PPN ini PPN itu terjadi pada saat mana yang lebih dulu antara pembayaran dan juga penyerahan barang. Nah, coba kita lihat di soal. Di soal dijelaskan bahwa si PT XYZ ini dia menjual kepada PT DEF sebesar 2.000 kg dengan 24.000 per kilonya. Maka penjualannya adalah 48 juta. Nah, ini ada 3 tanggal. Pada tanggal 25 April 2018 itu diterima uang muka sebesar 11 juta, tapi 11 juta ini termasuk PPN. Dan di tanggal 30 April diterima barangnya itu dikirim beserta invoice-nya. Kemudian di tanggal 12 Mei diterima dari sisa pelunasan. Nah, kita harus menganalisis terlebih dahulu kapan faktur pajak itu diterbitkan. Nah, di tanggal 25 ini kan sudah dibayar DP. Karena pembayaran terjadi lebih dahulu daripada penyerahan, maka kita sudah boleh menerbitkan faktur pajak dari PPN-nya. Maka DPP-nya itu bukan keseluruhan dari total penjualan, tetapi hanya berapa uang muka yang dibayarkan. Oleh karena itu DPP di tanggal 25 itu adalah 10 juta, maka PPN-nya itu adalah 1 juta. Nah, di tanggal 30 April itu faktur pajaknya berapa? Faktur pajaknya itu kita mencari DPP-nya terlebih dahulu. Kenapa harus terbitkan faktur pajak lagi di tanggal 30 April? Karena di tanggal 30 April ini terjadi penyerahan barang. Nah, setelah tadi pembayaran kan pembayarannya itu belum semuanya, baru DP-nya aja. Jadi masih ada sisa pelunasan yang belum dilunasi tadi. Nah, karena penyerahannya itu terjadi lebih dahulu daripada saat pelunasan, maka kita mencatat faktur pajak atau mencatat PPN yaitu pada saat penyerahan barangnya, yaitu pada tanggal 30-nya. Oleh karena itu, kita harus mengurangi harga jual yang tadi dikurangin dengan DPP dari uang muka yang telah dibayarkan di tanggal 25. Maka DPP-nya itu adalah 38 juta. Berasal dari 48 juta dikurangin 10 juta. Maka PPN-nya adalah 10% dari 38 juta, yaitu 3,8 juta. Nah, di tanggal 25 Mei bagaimana? Nah, di tanggal 25 Mei itu karena dia sudah menerima sisa dari pelunasannya,
itu dia tidak perlu lagi menerbitkan faktur pajak karena faktur pajaknya itu sudah diterbitkan terakhir pada saat penyerahan barang, walaupun pada saat penyerahan itu belum dilunasi begitu. Nah, untuk jurnalnya bagi PT XYZ di tanggal 25 itu karena sudah terjadi PPN yang terutang, maka kita bisa mencatat pajak keluaran senilai 1 juta dari DPP uang muka di kredit penjualan sebesar 10 juta. Dari sisi PT DEF selaku pembeli, kita mencatat pajak masukan karena dia sebagai pembeli, maka ada pajak masukan di debit dan uang muka pembelian. Selanjutnya yaitu pada saat pengiriman barang, faktur pajaknya itu diterbitkan atas sisa dari harga jual dikurangin uang muka. Nah, di sini diilustrasikan bahwa DPP-nya dari harga jual adalah 48 juta, uang mukanya 10 juta, maka piutangnya itu masih tersisa 38 juta. Sehingga PPN-nya adalah 3,8 juta dan total yang harus dibayar adalah 41.800.000. Itu total dari piutang usahanya. Maka jurnal yang akan dibuat pada saat pengiriman barang pada tanggal 30 Maret yaitu adalah dari sisi PT XYZ selaku penjual, maka ada piutang usaha senilai 41.800.000 yang tadi, terus di debit ada juga uang muka penjualan sebesar 10 juta di debit. Kreditnya itu ada penjualan 48 juta atau senilai dari total DPP-nya. Terus ada juga di kredit pajak keluaran senilai 3.800.000. 3.800.000 itu berasal dari sisa yang tadi dari harga jual seluruhnya dikurangin dengan uang muka. Nah, kenapa di sini uang mukanya itu di debit? Karena uang mukanya itu kan tadi sudah dilunasi, artinya sudah dibayar penuh gitu. Jadi kita mengasumsikan bahwa pada saat penyerahan barang yang terakhir ini pajak yang terutangnya itu sudah dibayar penuh. Jadi uang muka penjualannya itu didebetkan. Dan piutang usahanya senilai total dari DPP yang 38 juta ditambah dengan PPN yang 3,8 juta. Nah, dari sisi PT DEF itu kita terutang PPN masukan. PPN masukannya di debit 3,8 seperti pajak keluarannya, dan selebihnya itu sama. Nah, pada saat diterimanya sisa pelunasan itu sudah tidak terutang lagi tuh PPN, jadi sudah tidak ada lagi akun dari pajak keluaran maupun pajak masukan, sehingga di dalam jurnalnya itu nantinya hanya mengkreditkan piutang usahanya dan juga penjualannya dan mendebitkan penjualannya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada saat diterimanya pelunasan itu jurnal dari PT XYZ dan juga PT DF itu sudah tidak lagi terutang PPN karena tadi kan terakhir terutangnya yaitu pada saat penyerahan. Nah, sehingga jurnal yang dibuat dari PT XYZ itu kas di debit senilai 41.800.000 dan piutang usahanya dikredit karena kan tadi udah pada saat pelunasan jadi piutangnya dikreditkan. Dan dari sisi PT DEF selaku pembeli itu utang usahanya yang tadinya di kredit itu jadi kita debetkan. Nah, selanjutnya ada kasus terkait dengan nota retur atau ketika ada pengembalian dari suatu barang yang telah dibeli oleh pembeli. Maka ketika ada nota retur itu terjadi ketika BKP atau sepanjang BKP itu tidak diganti dengan barang dari jenis yang sama, tipe yang sama, jumlah dan juga harga yang sama oleh si PKP penjual. Nah, bentuk nota retur itu dapat dibuat dengan kebutuhan administrasi PKP, tetapi materi yang tercantum di dalamnya itu minimal harus memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, nota retur ini harus dibuat dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak yang terjadinya pengembalian BKP tersebut. Nah, sekurang-kurangnya itu dibuat 2 rangkap. Jadi sebenarnya ketika ada pengembalian atau retur dari suatu barang, maka kita harus membuat nota returnya selaku PKP. Nah, fungsinya itu apa nota retur? Jadi nota retur itu berfungsi untuk mengurangi pajak masukan dan atau PPN BM dari PKP pembeli pada masa pajak yang sama dengan saat dibuatnya nota retur. Jadi pencatatan dari pengurangan
pajak masukan atau pengkreditan pajak masukannya itu terjadi ketika nota retur itu sudah dibuat. Dan yang kedua, berfungsi untuk mengurangi pajak keluaran atau PPNBM si penjual pada masa pajak yang sama dengan dibuatnya pada saat nota retur, tetapi jika belum memungkinkan dapat diperhitungkan pada saat masa pajak diterimanya si nota retur tersebut. Nah, jadi kalau untuk pajak keluaran itu bisa dibuat pada saat nota retur itu dibuat atau pada saat diterimanya si nota retur baru kita bisa mendebitkan si pajak keluarannya. Nah, yang ketiga, berfungsi untuk mengurangi pajak masukan atau mengurangi harta, mengurangi biaya oleh si pembeli dalam masa pajak dibuatnya nota retur. Nah, jadi intinya ketika ada pengembalian atau retur dari suatu penjualan, maka returnya itu akan kita debitkan gitu, mengikuti dari pajak keluarannya. Jadi pajak keluarannya itu yang tadinya dikredit kita debitkan lagi bersamaan dengan yang namanya si retur penjualan tadi. Nah, di sini ada contoh bahwa misalkan pada tanggal 15 Juni 2018 PT XYZ itu menerima kembali 200 kg barang yang telah dijual kepada PT Ceger pada tanggal 20 bulan Juni juga, yaitu masih pada masa pajak yang sama ya tadi case-nya, dan nota returnya itu diterima dari PT Ceger. Nah, pencatatan pada saat barangnya itu diterima. Nah, pada saat barang itu diterima, itu kita harus mencatat adanya retur penjualan terlebih dahulu. Nah, jurnalnya itu seperti jurnal akuntansi pada umumnya, yaitu retur penjualan di debit, kreditnya itu kas, terus debitnya lagi ada persediaan, dan kreditnya lagi ada HPP. Nah, pada saat nota returnya itu diterima, nah karena ini kita melihatnya itu dari sisi penjual, maka kita baru bisa mencatat pajak keluaran atau mendebitkan pajak keluaran yang tadi ketika nota returnya itu telah diterima oleh si penjual telah diterima. Nah, maka jurnalnya itu adalah pajak keluarannya di debit, kreditnya itu kas. Sebenarnya kita bisa digabung aja untuk penjurnalannya ketika nota returnya itu sudah dibuat sejak barangnya itu diterima, itu bisa dilakukan penggabungan. Tapi karena di sini nota returnya itu diterima berbeda tanggalnya dengan pada saat barangnya diterima, maka kita harus memisahkan jurnal antara si PPN-nya dengan retur penjualannya. Selanjutnya itu ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi untuk ketentuan dari pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan itu sendiri diatur dalam pasal 9 ayat 8 dan juga pasal 16B ayat 3 Undang-Undang PPN. Nah, di situ telah ditetapkan bahwa walaupun pada dasarnya seluruh pajak masukan itu dapat dikreditkan, tetapi ada beberapa pajak masukan yang karena sifatnya itu tidak dapat dikreditkan. Contohnya misalkan perolehan BKP atau JKP-nya itu sebelum si pengusahanya itu dikukuhkan sebagai PKP. Nah, itu tidak bisa dikreditkan. Terus misalkan perolehan BKP atau JKP-nya itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Itu juga tidak bisa dikreditkan. Terus yang berhubungan nih dengan kasus yang ada di soal itu ketika perolehan dan juga pemeliharaan dari kendaraan bermotor berupa sedan dan juga station wagon itu tidak bisa dikreditkan kecuali sedan atau station wagonnya itu merupakan barang dagangan ataupun disewakan. Nah, selain itu juga misalkan perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan, itu juga dia tidak bisa dikreditkan. Jadi ada beberapa ketentuan apa saja yang tidak pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk yang disoal contohnya itu pada tanggal 1 bulan Maret dibeli kendaraan sedan untuk direktur. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan ketentuan undang-undangnya bahwa sedan ini merupakan salah satu kategori dari pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena sedannya itu bukan merupakan barang dagangan ataupun yang disewakan. Jadi dia tidak dapat dikreditkan karena untuk kebutuhan direktur. Jadi di sini contohnya harga mobilnya adalah 200 juta dengan PPN 10% berarti 20 juta. Ada biaya balik namanya 40 juta dan kas yang harus dibayar berarti total dari seluruhnya dari PPN dan biaya balik nama 260 juta. Nah, pada tanggal 10 bulan April dibayar biaya perbaikan rumah direksi sebesar 50 juta dan PPN-nya 5 juta. Nah, biaya
perbaikannya itu juga tidak terutang PPN, sehingga ketika kita menjurnal itu tidak akan ada si PPN-nya gitu kan. Nah, maka jurnalnya pada saat tanggal 1 yaitu aset tetap atau sedan, karena dia membeli sedan berarti sedannya itu didebet senilai 260 juta, kreditnya itu ada kas. Nah, pada tanggal 10 bulan April itu ada biaya perbaikan didebet karena diakui sebagai beban sebesar 55 juta. 55 juta itu dari 50 juta ditambah 5 juta, terus di kredit itu ada kas ataupun bank. Nah, untuk ketentuan lainnya contohnya itu ada PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Nah, ketika ada penyerahan barang kepada si pemungut PPN, itu kan beda ya, penyerahan pemungutan PPN-nya itu berbeda. Jadi PPN yang terutang atas transaksi tersebut itu kan tidak dipungut oleh si PKP penjual, tetapi kan disetor langsung ke kas negara oleh si pemungut PPN tersebut. Contoh pemungut itu bendaharawan lah ya simpelnya. Nah, dengan demikian si pemungut PPN-nya itu yang nanti itu membayar kepada si PKP penjualnya itu hanya sebesar harga jualnya aja, sedangkan PPN yang 10%-nya itu nanti akan disetor ke kas negara. Nah, ini tuh kapan terutangnya? Nah, PPN ini terutang pada saat pembayaran ataupun pelunasan tagihan oleh si pemungut PPN tersebut selaku pembeli. Nah, dengan demikian jurnal dari PPN itu baru muncul ketika si pembayarannya itu dilakukan oleh pemungut PPN. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli itu belum ada terutang PPN. Nah, baru terutang PPN itu pada saat pelunasan tagihan oleh si pemungut PPN-nya. Nah, jika kita ilustrasikan gitu ya, berarti ketika pada saat jurnal penyerahan itu berarti ada misalkan penyerahannya itu secara kredit, berarti debitnya itu piutang, kreditnya itu ada penjualan. Nah, nggak ada PPN. Ketika PPN-nya itu pada saat pembayaran tagihan atau pada saat si pemungut PPN itu akan menyetorkan ke kas negara, berarti ada kas, terus ada PPN keluaran yang di pemungut di debit juga, terus kreditnya itu ada piutang usaha dan juga ada PPN keluaran. Jadi ada dua ayat jurnal, yaitu PPN keluaran pemungut di debit dan PPN keluaran yang biasa itu di kredit. Mungkin seperti itu. Untuk ketentuan lain terkait dengan PPN ini banyak ya jenisnya, ada misalkan PPN dengan DPP nilai lain, terus dengan barang konsinyasi, terus mata uang asing. Nah, itu bervariasi. Untuk contohnya atau konsepnya dari akuntansi PPN itu sendiri, konsep dasarnya itu adalah seperti ini. Ketika nanti misalkan terkait dengan perhitungan pajak masukan atau ketentuan pengkreditan pajak masukan atau dengan metode nilai lain, itu kita hanya mengikuti aturan dari PPN, aturan yang berlaku menurut Undang-Undang PPN. Jadi perbedaannya itu hanya di tarif berapa pajak masukan dan pajak keluarannya saja. Untuk jurnalnya itu kurang lebih sama dengan dasar-dasar dari konsep akuntansi PPN ini. Selanjutnya jurnal akhir masa, SPT masa PPN kurang bayar. Transaksinya pada tanggal 31 bulan 1 2018 ada pajak keluaran di debit sebesar 20 juta dan pajak masukan 18 juta di kredit, utang PPN 2 juta di kredit. Untuk pelunasan PPN pada tanggal 28 bulan 2 tahun 2018 utang PPN di debit 2 juta, kas atau bank 2 juta di kredit. Selanjutnya SPT masa lebih bayar. Pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2018 pajak keluaran 5.422.000 di debit dan pajak masukan 5.422.000 di kredit. Itu November dikompensasi. Untuk bulan Desember diminta restitusi, yaitu pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 pajak keluaran sebesar 11 juta, piutang restitusi 1.578 dan pajak masukannya 12.578.000. Penyerahan terutang PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Untuk PPNBM sendiri tidak dapat dikreditkan, tetapi nanti akan dimasukkan ke komponen biaya atau dibebankan kepada biaya selanjutnya. Untuk selanjutnya penyerahan terutang PPNBM, yaitu ada contoh soal. Untuk PT Permata adalah pabrikan yang memproduksi BKP tergolong mewah. Untuk memproduksi, PT Permata memerlukan impor bahan baku yang tergolong mewah. Untuk pencatatan jurnal pada PT Permata adalah persediaan di debit sebesar 349.860.000. Untuk pajak masukan impor sebesar 28.905.000 di debit. Untuk piutang pajak PPh pasal 22 sebesar 7.226.250. Untuk kasnya di sebelah kredit sebesar 100.991.250 rupiah. Untuk hutang usahanya di sebelah kredit sebesar 285 juta. Selanjutnya terkait dengan contoh penyerahan terhutang PPNBM. Jadi pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2018, PT Permata menjual hasil produknya kepada PT Berlian dengan harga jual 150 juta dan PPNBM-nya itu dikenai 20%. Maka perhitungannya untuk PPNBM 20% dikali 150 juta yaitu 30 juta, dan untuk PPN 10% dikali 150 juta yaitu 15 juta. Kemudian hasilnya ini akan ditambah dengan harga jual DPP-nya. Maka jumlah yang ditagih ditemukan sebesar 195 juta. Untuk jurnal pada PT Permata ini, dalam sisi debit ada piutang usaha yaitu 195 juta, dan pada sisi kredit itu ada penjualan sebesar 150 juta dan pajak keluaran sebesar 15 juta serta hutang PPNBM sebesar 30 juta. Lalu penjurnalan pada PT Berlian sendiri itu pada sisi debit terdapat akun persediaan sebesar 180 juta dan akun pajak masukan sebesar 15 juta, dan pada sisi kredit itu yaitu akun hutang usaha sebesar 195 juta. Selanjutnya masuk ke materi restitusi pajak. Jadi pengertian restitusi ini sendiri itu tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 93 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Undang-Undang KUP. Restitusi pajak ini sendiri adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kelebihan pembayaran pajak tersebut merupakan hak bagi wajib pajak. Undang-Undang KUP secara umum menyebutkan restitusi sebagai pengembalian kelebihan pajak yang artinya negara membayar kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. Lalu selanjutnya terkait dengan tata cara pengembalian atas restitusi pajak. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dalam hal untuk PPh jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Untuk PPN, jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh pemungut PPN, maka jumlah pajak yang terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Untuk PPNBM sendiri, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Tahap yang keempat itu, SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan keputusan Jenderal Pajak. Yang terakhir, apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 bulan setelah jangka waktu berakhir.
Selanjutnya terkait dengan penyebab terjadinya lebih bayar PPN. Yang pertama, kelebihan PPN akibat ketentuan perpajakan. Kelebihan PPN yang terjadi itu misalnya pada tarif PPN pada ekspor 0%, atau pemungutan PPN oleh bendaharaan pemerintah, atau PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Penyebab yang kedua itu kelebihan PPN akibat pembelian lebih besar dari penjualan. Jadi, adanya fluktuasi penjualan dan pembelian setiap bulan memungkinkan akan terjadi jumlah penjualan lebih tinggi dari pembelian pada masa-masa yang lain. Jumlah pembelian lebih tinggi dari penjualan. Apabila jumlah pembelian lebih tinggi dari penjualan, maka jumlah pajak masukan pada masa tersebut diprediksi lebih tinggi dari pajak keluaran yang menyebabkan PPN lebih bayar. Penyebab yang ketiga itu kelebihan PPN akibat pengaturan pajak masukan. Jadi pajak masukan itu seharusnya dikreditkan ke pajak keluaran pada masa yang sama. Namun jika masih diperkenankan untuk dikreditkan setelah masa 3 bulan, yang apabila digabung dengan pajak masukan masa yang berkaitan dengan pajak keluaran, maka akan menyebabkan terjadinya lebih bayar. Penyebab yang keempat itu ada kelebihan PPN akibat pengaturan pajak keluaran. Jadi kelebihan PPN yang dipungut oleh pihak lain itu dapat terjadi karena penundaan pengakuan dari pajak keluaran oleh PKP. Pada dasarnya pengakuan penjualan harus diakui oleh PKP karena berdasarkan sistem akrual basis menyebabkan penjualan harus diakui walaupun masih berupa piutang termasuk yang berupa uang muka meskipun barang yang akan dibeli masih dalam tahap pemesanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, nanti bisa ditanyakan saat kolom diskusi dibuka. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.